Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Fadilah, NIM F1B017055 akan mempresentasikan tentang sistem thinking. Di dalam sistem thinking, saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, pengertian sistem thinking. Yang kedua, manfaat sistem thinking. Yang ketiga, kapan sistem thinking digunakan. Dan yang terakhir, cara kerja sistem thinking. Sebelum masuk ke pengertian sistem thinking, alangkah baiknya jika kita tahu apa itu sistem. Sistem adalah kumpulan dari beberapa komponen yang saling bekerja sama dengan menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga, bila salah satu komponen tersebut tidak berfungsi, maka tatanan tersebut akan tidak berfungsi dan tidak akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan, cara berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian, pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Selanjutnya, menurut Peter Sims, sistem thinking adalah suatu kerangka kerja untuk melihat keseluruhan proses, melihat hubungan saling keterkaitan, dan mengenali pola-pola daripada melihat potret terpotong-potong yang statis. Syarat awal untuk memulai sistem thinking adalah adanya kesadaran untuk mengapresiasi dan memikirkan sesuatu kejadian sebagai sebuah sistem. Sistem thinking dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami suatu permasalahan secara keseluruhan dan akurat sebelum bertindak, sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang lebih baik sebelum melompat ke kesimpulan. Jadi, apa sih manfaat sistem thinking? Manfaat dari sistem thinking antara lain: 1. Memberi pemahaman atas keterkaitan elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja. Kedua, menjadi bahasa bersama untuk dialog tentang struktur dan proses sistem. Ketiga, memetakan dan simulasi apa yang dipahami bersama. Keempat, fenomena dasar yang berkembang dengan memperhatikan interaksi dari berbagai yang berkaitan. Selanjutnya, penyelesaian masalah dengan pendekatan antar disiplin yang bekerja sama secara sinergis sebagai pemecah masalah. Dan yang terakhir, keterbukaan menerima hal-hal baru yang berkembang cepat untuk meningkatkan efektivitas dari keluarga dan organisasi. Selanjutnya, dampak negatif sistem thinking. Yang pertama, dampak yang tidak diharapkan. Yang kedua, fokus pada satu bagian, mengabaikan keseluruhan. Ketiga, manfaat jangka pendek, mudarat jangka panjang. Dan yang terakhir, hanya melihat apa yang ingin dilihat. Lalu, kapan sistem thinking sebaiknya digunakan? Nah, masalah yang cocok untuk diterapkan pada sistem thinking mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, mempunyai isu yang penting. Kedua, permasalahannya sudah kronis dan terus-menerus terulang, bukan peristiwa yang terjadi hanya dalam satu waktu. Ketiga, permasalahannya sudah dikenal atau akrab serta memiliki sejarah yang dikenal. Dan yang terakhir, permasalahan ini telah dipecahkan sebelumnya dan mengalami kegagalan. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja sistem thinking? Di dalam memahami sistem, ada 2 cara umum yang dapat dilakukan. Yang pertama, proses analisis mempelajari bagaimana bagian-bagian dari sistem bekerja, sehingga didapatkan hasil berupa knowledge mengenai kerja sistem tersebut. Lalu yang kedua, proses sintesis melihat sistem secara keseluruhan, sehingga mendapatkan hasil berupa pemahaman akan sistem tersebut. Lalu, kesimpulan yang saya dapat dari presentasi ini yaitu, yang pertama, dengan sistem thinking ini membolehkan seseorang untuk mengubah sumber atau permasalahan daripada berhadapan dengan gejalanya saja. Yang kedua,
Sistem thinking dapat membantu membuka simpul-simpul permasalahan yang ada dengan membantu menggambarkan kembali permasalahan tersebut dari suatu perspektif yang berbeda secara fundamental. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.